Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat dan kami doakan Anda bukan hanya sehat walafiat tapi penuh keberkahan. Saya kira itu yang paling penting Hmm. ya. Sehat walafiat, rezeki banyak, nggak ada keberkahan hidup, ya percuma. Dan keberkahan itu caranya antara lain dengan berbagi. Terutama di sekitarnya ya, jangan jauh-jauh mikirin itu karena iya, katanya yang paling bagus nilainya Anda lihat sekitar Anda dan kemudian beri kontribusi pada mereka-mereka yang Amin. memang seperti Mhm. biasa kami temani Anda bersama kami saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Yes, oke, Mhm. sehat barokah ya bahagia itu yang paling penting ya. Betul, Katanya banyak begitu. rezeki ya. Banyak, banyak Mhm. rezeki katanya nggak barokah itu juga malah cobaan. Katanya begitu Mbak Agi, Iya, malah bisa betul. disalah. Ya, kuncinya seperti yang saya sebutkan tadi. Mulai lihat kiri kanan gitu seputar Anda semua dan ya, orang-orang terdekat Anda. Yuk kita ngobrolin apa? Ini ngobrolin apa nih Mbak Agi sekarang? Ngobrolin hiruk pikuk kemarin Mas Ersu Wih, pada hari kemarin itu Selasa. hari Selasa ya. Selasa. Oh, Selasa kemarin Mhm. banyak sekali peristiwa ya. Ada judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang apa Betul. itu pentersangkaan Roy Suryo dan kawan-kawan ya, itu ya. Iya, terutama tentang pasal-pasal, kalau tidak Hmm, salah ada sampai 9 pasal ya, di hmm. mana pasal itu dipakai oleh tim Jokowi untuk menjerat Roy Suryo dan Oke, kawan-kawan. oke. Terus Mhm. apa lagi yang itu kalau eh, Sebetulnya kalau apa? hari Selasa itu harinya CLS, Citizen Lawsuit, tapi Ah, kemarin kemarin nggak kan ada nggak ya? ada. Nah, Nah, kapan di kemarin tidak ada. Ada lagi tanggal 18 yang di mana dijanjikan oleh Pak Taufik, hmm. yaitu penasehat hukum dari penggugat, bahwa akan menghadirkan bukti dan saksi yang pasti akan menggemparkan katanya. Jadi ini Katanya kalau yang ya. kemarin itu Nah, sudah dahsyat ya, apalagi nanti gitu kita patut oke. menantikan hal tersebut karena Oke. memang sekarang ini di dalam sidang tersebut sudah kocar-kacir ini Oke. Jokowi dan juga. Terus ada KIP ya. Kemudian ada sidang KIP, Sedang Komisi KIP. Informasi Pusat ya kemarin, yaitu kok KIP lagi? Iya, KIP ini masih berlangsung terus teman-teman. Jadi Iya, kemarin itu ada sidang, seharusnya itu sudah berupa putusan, karena kan sudah berlangsung lama ya. Gibran ya ini Sudah atau yang selesai. mana? Gibran Dengan atau Bon yang Jovi. Oh, Bon Jovi karena Ya, yang Gibran pun yang Bonatua dengan Dikdasmen masih. kan Mm-mm. itu sudah sidang terakhir juga Mbak kemarin sidang yang keempat. Ya, Jadi pemeriksaan yang ahli. ahli Ya. kemarin dan yang kelima nanti putusan katanya. Saya nggak tahu harusnya kan sepekan kemudian harusnya ya pekan-pekan ini ya karena waktu itu tanggal 4 berarti tanggal 11 harus tapi ada hari kerja ya dihitungnya ya tentu sepekan setelah hari kerja Mhm. ya. Kita nggak tahu Iya, apakah akan berlangsung hari ini tapi itu juga sangat menarik dan menurut saya sih lebih dahsyat soal Gibran itu ya kalau itu betul, ya. betul. Itu Nah, gitu. yang Bon Jovi ini bongkar ijazah Jokowi ya. Hmm, Tapi kalau di KIP itu disebutnya sebagai Leoni Lydia hmm, versus atau bersengketa hmm, dengan KPU. Nah, hmm. ini seharusnya kemarin itu sudah putusan, tapi kita tahu belum ada putusannya karena ketua majelis sidangnya itu sakit. Jadi salah Ya. satu hakim itu sakit. Ini juga menjadi pertanyaan, Pak Hakim, apakah terlalu pusing ataukah terlalu. Karena KIP ini eh, dari sisi publik kita melihatnya sangat progresif ya keputusan-keputusannya Ya. gitu ya. Tapi Mhm, dari sisi mhm. Pak Jokowi pasti banyak, banyak merugikan karena dampak Ya. dari keputusan itulah kemudian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya Komisi Pemilihan itu Mhm, terpaksa mhm. harus mengeluarkan salinan ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan tidak dihitamkan kan gitu yang sudah diterima juga oleh Betul. oleh Mhm. Dokter Ponatua, Pengaturan. Dokter Mhm. Ponatua ini. Jadi soal seputar keluarganya Pak Jokowi aja bikin hiruk pikuk ya. Enggak ini Uh, ya. Walaupun ada Hiruk pikuk. hmm, Belum pemeriksaan di Polda Metro Jaya Polda kemarin Metro kan? Jaya, Polda Metro Iya. Jaya berjalan. Walaupun ada sedikit update juga yang seru itu sekarang perseteruan antara Menteri Purbaya dengan Trenggono ya karena Iya. Trenggono membalasnya langsung di mana di Instagramnya gitu Pak Mhm. Trenggono hati-hati jangan terlalu emosi nanti pingsan lagi karena beberapa waktu yang lalu kan Iya.
Saya sangat terkejut itu nggak ada penjelasan ya apa ya sakitnya Pak. Tidak Pak. ada penjelasan ya, apalagi Tapi setelah mm, ditelepon oleh Prabowo, mm, jadi mungkin hanya dianggap sebagai kelelahan saja. Tapi kan mm, Trenggono ini dalam mm, backgroundnya kan kita tahu orang ini memang orangnya Jokowi betul, mm. Oh ya, dan ketua anu kemudian ya dia bendahara TKN-nya tim ses, iya. Jokowi Ma'ruf ya, Pak Betul, Marsono ya. pada tahun 2019 dan juga untuk kasus pagar laut dan berbagai kasus berkali-kali blunder soal tersebut dan Mm. kemudian juga Itu yang mengatakan bahwa Jokowi bos bos sowan saya. bos gitu Ah, ketika ah, ke Solo. Jadi ah. sangat jelas lah ini sebetulnya Trenggono ini orangnya siapa. Ya, ya, ya menarik ini karena saya ingat betul Pak Trenggono itu pertama kali dititipkan ke Pak Prabowo waktu masih jadi Menteri Pertahanan. Kan Mm-mm. gitu ya. Dia takut Ya. waktu itu seorang depan sahabat nelpon lingkaran di depan saya nelpon lingkarannya Pak Prabowo dan minta tolong dianuin bantuin nih supaya dia bisa lebih dekat dengan Pak Prabowo gitu. Ternyata ketika kemudian orang kepercayaannya Pak Prabowo, di Prabowo yang ditangkap oleh KPK pada Hmm. waktu itu jadi dicopot dia sebagai Menteri Kelautan yang menggantikan Ya. Trenggono dan sekarang Trenggono kembali menjabat lagi. Jadi dia memang betul lebih dekat dengan Pak Jokowi tapi sekarang kelihatannya dia juga menjadi lebih dekat dengan Pak Prabowo ya. Ini menarik ini Mbak Agi dan saya waktu sampai terkejut loh kalau kita lihat Pak Prenggono itu jatuh ya ketika sedang berpidato gitu gedublak gitu itu serem loh jatuhnya seperti Mhm. itu. Ya mudah-mudahan Pak Prenggono sehat kembali dan makanya saya ingatkan jangan terlalu kencang nih berseteru dengan Pak Purbaya karena saya lihat kalau di media sosial Pak Purbaya banyak di apa didukung. Iya, jelas. Track record dari Purba ya itu terlihat lebih bersih dan juga terlihat jelas keilmuannya. Sementara kalau Trenggono ini kan lebih identik sebagai pengusaha dan kita tahu kalau seorang pengusaha itu Pengusahanya masuk ke pemerintah. pengusaha BTS tapi ya Mbak nggak ada urusannya sama Iya, perikanan ya. dengan Hmm. perikanan tidak ada sebetulnya. Jadi memang hanya orang yang dipasang di situ atas dasar kedekatan, bukan karena meritokrasi. Hmm. Dan dulu saya menduga Trenggono ini sebagai pengusaha ya bisa apa ketika itu kan dia termasuk pionir ya dalam hal ini gitu. Teknologinya masih baru dan dia masuk ke bidang tersebut Hmm. disebut sebagai raja menara BTS begitu Hmm. ya. Cocoknya Nggak Kominfo mungkin dong di ini ya seluruh mestinya Indonesia. ya. Betul. Eh, Ya, betul. Tapi rupanya dia tertarik juga ke politik. Nah, disitulah kemudian namanya mulai apa ya lebih dikenal sebagai politikus daripada sebagai pengusaha. Dan kita tahu kalau pengusaha sudah masuk ke pemerintahan itu ya peng-peng itu tadi ya pengusaha dan juga penguasa yang hmm. kemudian kita melihatnya sebagai sesuatu yang ya mirip-mirip seperti Luhut lah ya yang sering disebut juga sebagai peng-peng. Nah, inilah yang Dia kemudian kita apa ya melihat. tadi dia kan politisi PAN ini ya Mbak Agi dan sekarang juga dia Ya. representasi dari PAN ya untuk di kabinet ini kelihatan ya. Ya, bisa jadi dari PAN, bisa jadi dari Jokowi ya. Kalau saya Oke, sih, atau gabungan lah ya. ya, karena pada waktu halal bihalal para menteri dan kepala daerah PAN yang pada Hmm. tanggal berapa ya, tanggal 12 April atau 25, saya lupa pada tahun 2025 Hmm. itu ketika Pak Zulhas yang ngomong soal bahwa dia mendukung dua periode Pak Prabowo, tapi kalau soal calon wakil presiden, maksudnya Gibran itu nanti kita bicara lagi. Itu hadir Pak Trenggono di situ gitu. Nah, tapi ini menarik soal ini sedikit ya. Kita tinggalkan Pak Trenggono soal PAN dan sebagainya gitu ya. Soal ini juga ramai banget loh Mbak Agi sebenarnya dua periodenya Pak Prabowo itu dan Ya, semua itu tidak ada yang menyebut nama Gibran. Itu yang tentu saja. nah, itu yang menarik karena eh, yang jelas menyebut pertama kali itu adalah PKB ya, Muhaimin setelah Mhm. bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi dia sama sekali tidak menyebut Gibran, dukung Gibran. Terus kemudian yang terbuka banget PAN ya karena Edi Suparno, Ya, Wakil Ketua Umum menyebutnya bahwa mereka mendukung eh, Prabowo, tapi lebih dia prefer untuk berpasangan dengan Zulkifli Hasan bukan dengan Gibran Rakabuming. Nah, Demokrat tadinya juga tidak menyebut apa-apa, tapi dalam pidatonya di Pacitan ya, di Museum Pacitan, Mhm. Pak SBY kan juga menyebut bahwa dia mendukung penuh untuk sukses untuk pemerintahnya Prabowo. Jadi walaupun tidak Sampai lagi 2029 ya. 2009, jadi ini walaupun sudah mulai
Kebulatan-kebulatan tekad sudah mulai, tapi di situ kelihatan sekali bahwa Gibran sudah tidak diperhitungkan lagi. Dan saya lihat ini mungkin ada faktor politik, tapi kemungkinan juga mereka ngerti juga ada perkembangan soal ijazah ini ya, yang saya kira mereka mesti Betul. antisipasikan gitu yang bagi soal Betul. politik kan tentu partai-partai ini sudah tidak di bawah kendali lagi Pak Jokowi lagi gitu ya, kalau partai-partai Hmm. politik masih ada sedikit lah di bawah kendali, tapi mereka tentu lebih berani dibandingkan sekarang. Kan nggak mungkin mereka bisa, Pak Jokowi nggak bisa melakukan lagi seperti yang dilakukan pada Airlangga Hartarto pada waktu itu ya. Ya. Nggak bisa sekarang. Zulkifli Hasan juga nggak bisa digituin lagi sama Hmm. Pak Pak Jokowi gitu. Nah, ini menarik, ini perkembangan ini menarik, dan satu tentu saja dari sisi cengkeraman Pak Jokowi kalau terhadap partai-partai politik sudah melemah, kecuali Golkar mungkin masih ya karena ada Bahlil di situ. Hmm. Terus kedua juga soal elektabilitas Gibran juga yang jeblok banget itu, yang sebagai seorang incumbent kan dia harusnya bisa mengkapitalisasi itu ya, Betul. ke posisi dia. Terus yang ketiga juga Hmm. soal ijazah. Kalau ijazah itu nanti ternyata dia apa kemudian diperintahkan oleh Komisi Informasi Pusat. Nah, ini coba kita lihat ya. Komisi Informasi Pusat vonisnya seperti apa? Putusannya bukan vonis, putusannya seperti apa? Kalau terbuka, dan itu harusnya kalau dalam hukum kan ada namanya jurisprudensi Mbak Agi. Hmm. Ya, kan Pak Jokowi ini putusan untuk sebagai dokumen terbuka itu harusnya udah menjadi jurisprudensi. Jadi kalau tuh ada gugatan, ya ya KIP tinggal Akan mirip-mirip ya, seperti itu. merefer itu dong, karena itu udah Iya, jadi ya betul. jadi sama aja dong, Sebagai acuan. Iya. mm, apa dong Hmm. bedanya antara Pak Jokowi dengan Gibran, apalagi kemarin kan dihadirkan saksi yang pekan yang lalu ya Mbak, tanggal 4 Februari, saksi Dr. Alamsah Saragi yang pernah menjadi ketua Komisi Informasi Ketua Pusat, dan komisi. juga Hmm. dari Ombudsman. Dia menjelaskan Hmm. bahwa kendati dia sudah tidak menjabat lagi, tetapi kalau ditanya kaitannya dengan ijazah atau yang dipersoal ijazah ketika dia mengajukan diri menjadi menjadi calon pada waktu itu, ketika itu dia calon sebagai KIP dan kemudian calon ke Ombudsman, ya itu harus dinyatakan terbuka. Jadi itu jelas ya pendapat Ali, yang siapa lagi karena dia bekas Ketua Umum Komisi Informasi Pusat gitu loh ya, dan ada Ombudsman pula sekarang gitu. Ini menarik ini jadi kasus. Yang ini saya lebih fokus ke ini sebenarnya, kasus ijazah Gibran yang karena apa? Karena dampaknya kan ada dampak secara hukum pidana maupun ketatanegaraan. Kalau pidana, kalau terbukti misalnya nanti dia menggunakan dokumen yang tidak sah, karena itu hanya hanya keterangan ya Mbak Agi ya, bukan putusan dari Dikdasmen, Dirjen Dikdasmen pada waktu itu kan gitu. Itu bisa kena seperti itu, dan kena pidana dan juga tata negara. Nah, tata negara itu yang seru karena berkaitan dengan proses pemakzulan, impeachment. Tapi tergantung itu proses politik ya kalau yang itu. Iya, betul ya. Menanggapi tadi Mas Hersu mengatakan bahwa partai-partai sekarang ini sudah mulai membuka diri, sudah mulai speak up. Hmm. Bagaimana sikap mereka pada tahun 2029 dan 2029 itu pada saat pergantian pemerintahan tentu saja Hmm. itu bergulir akan mulai pada tahun 2027, tahun depan. 2027 akan menjadi tahun yang panas dan kemudian tahun 2028 akan sudah muncul nama, ditetapkan gitu kan penetapannya. Jadi Ah, kita harus bersiap mulai tahun 2027 ini akan menjadi tahun politik yang mungkin akan jauh lebih lebih seru lagi hiruk begitu. pikuk lah ya gitu ya. Hiruk-pikuknya luar biasa ini pasti akan berdampak terhadap ekonomi, terhadap harga-harga bahan pangan, terhadap harga emas apa dan sebagainya begitu. Tapi kalau kita melihat tadi Mas Hersu mengatakan sikap dari PKB, ya jelas PKB tidak akan pernah menyebut nama Gibran karena Betul. kemarin pun Muhaimin ini kan pasti tetap berambisi akan ingin menjadi wakil presiden begitu Iya, iya. dan Karena sebelum partai ada pasti. koalisi Indonesia, apa namanya sekarang ini, koalisi Merah Putih, kan sebenarnya Muhaimin dulu yang sudah berkoalisi dengan Betul, dia kan Gerindra. sudah nempel ke Iya. Prabowo. Hanya Prabowo tidak menyebutkan nama, Mm-mm. akhirnya beralih ke Anies gitu ya, setelah dijodohkan oleh Nasdem, oleh Suryo Paloh. Mm-mm. Jadi pasti cita-cita itu pasti ada begitu Mas Irsu. Apalagi sekarang kalau sebelumnya ini kan ada kerikil tajam seperti apa Yahya Stakuf apa dan sebagainya itu yang menghalang-halangi
Muhaimin dan NU begitu ya, kita bisa sebut ketika itu terbelah lah begitu. Sementara sekarang ya Stakuf dan entah nanti siapa yang akan menjadi ketua umum PBNU itu kan melemah begitu Mas Hersu, dan ketika Ya. itu yang ingin mendongkel Muhaimin, ingin kriminalisasi Hmm. Muhaimin, akhirnya toh malah justru berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi ini Muhaimin semakin kuat, jadi sangat wajar pasti dia ingin mencalonkan, dan dari NU pun, dari PKB pun pasti ingin mencalonkan calonnya sendiri yaitu Muhaimin. Dan selain itu juga juga PAN untuk apa bekerja lagi untuk Gibran? Nggak ada untungnya sama sekali. Lebih baik mencalonkan Zulkifli Hasan gitu Minimal untuk menjadi kotel efeknya lah ya minimalnya kalau kayak betul. gitu kan. Kalau Iya, kalau ini bukan kotel efek, kalau ini jadi kutil efek gitu karena bisa mengganggu gitu-gitu ya. betul. Dan kalaupun kemarin tidak berdaya karena ada faktor sandera Hmm. oleh Jokowi, sandera ini sudah tidak akan berarti lagi kalau seandainya di-cut oleh Prabowo. Hmm. Jadi nggak bisa jumawa lagi lah, baik itu Jokowi maupun anaknya Gibran gitu, walaupun dia posisinya sebagai wakil presiden, tapi kita bisa lihat begitu, tidak apa ya, kedekatan itu antara orang-orang PAN dan juga antara terutama Zulkifli Hasan itu tidak seperti dulu lagi kalau kita melihatnya, karena memang tidak ada apa ya, tidak ada relasi kuasa lagi lah Mas Hersu, dan posisi Gibran apalagi di utak-atik sana utak-atik sini udah sibuk sendiri. Dan ya begitu juga dengan Demokrat, apalagi Demokrat malah Hmm. justru kita bisa melihat kedekatan antara Prabowo Hmm. dengan AHY itu kan semakin erat. Hmm. Berbagai hal diberikan kepada AHY, tanggung jawab, mewakili dirinya di luar negeri dan sebagainya gitu, bekerja atau datang sebagai wakil di forum-forum internasional. Kita lihat begitu leluasannya AHY warawiri di sana sini, eh, mengembangkan proyek infrastruktur Prabowo. Kita tahu salah satu PSN itu adalah apa namanya, si Anu, Giant Great Wall gitu ya. Giant Sea Wall ya. Giant Great Wall. Giant Sea Wall Ya, ya, Giant yang Sea Wall. membutuhkan dana besar sekali dan itu tentu harus bekerja keras kalau untuk mewujudkan itu. Sementara PSN-PSN yang lain tidak, yang artinya misalnya PSN yang lain seperti MBG itu tidak akan mengangkat Dadan Hindayana sebagai penanggung jawab untuk naik secara politik, dia bukan orang politik begitu ya. Sementara kalau AHY ini kan memiliki partai, apa, dan dia juga memang sudah ditentir, sudah disiapkan oleh bapaknya untuk, dan Hmm. sekarang dititipkan kepada Prabowo dan Hmm. tampaknya menjadi kesayangan Prabowo, apalagi dia dari militer yang tentu saja Ya, sesuai dengan Prabowo latar dan sebagainya. latar Jadi belakang ini militer itu penting. Dan satu lagi jangan lupa, satu yang mempertemukan adalah Taruna Nusantara. Kan orang yang sebutannya Pak Prabowo semuanya juga dan geng good looking. ya 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 kita Taruna Nusantara itu ya itu. Oke. Betul, ada Tarnusnya, ada bisa secara penampilan Ya, saya rasa itu yang militernya disukai dan Prabowo, kemudian ya militernya. ya dan eh, kedekatan Pak SBY dengan Prabowo tentu saja itu juga jadi faktor. Betul, betul. Jadi ya untuk apa lagi? Bahkan melirik pun tidak untuk Gibran saya rasa. Jadi ini memang posisi Gibran untuk 2029 itu memang sangat-sangat miris, Yes, sehingga ya, ya. perlu berkali-kali bapaknya mengatakan dukung dukung Jokowi Gibran dua Prabowo periode. Gibran bukan bukan Ya Jokowi gitu. maaf, dukung Prabowo Ini Gibran ini dua Mbak Agi periode. ingetannya ke Jokowi melulu sih ini. Karena, karena begitu Gibran ada di atas, sama saja dengan Jokowi berkuasa. Siapa sih Oke, otak di belakang Gibran? ya, Otaknya ya Jokowi. Jadi gitu ya, kalau ya, saya ya, sih melihat apapun keputusan Gibran, apapun yang dilakukan Gibran, eh, ya, saat ini tentu dia berkonsultasi ya, kepada orang terdekatnya sebagai konsultan politiknya yaitu bapaknya. Jadi iya. ini apa, 2029 ini akan seru Yes. sekali, Mas. Itu menjelaskan mengapa Jokowi terlihat sangat apa ya sangat gigih banget untuk memperjuangkan PSI karena saya kira itu akan menjadi salah satu kendaraannya dan juga indikator apakah Hmm, faktor Jokowi, faktor kotel efek Jokowi itu masih sangat tinggi kan gitu dari situ. Karena kan kalau dulu eh, ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden pun SPSI itu hmm, kan kita tahu dibantu oleh hmm, aparat penegak hukum, tuh sumber daya yang kuat dan sebagainya, tapi nggak lolos juga. Dan KPU loh sebenarnya, tapi KPU kan kemudian karena dikepung oleh media begitu kan, akhirnya juga
mundur juga dan gagal pada waktu itu gitu. Nah ini saya kira buat Pak Jokowi test case. Makanya kemudian kan waktu di Makassar Pak Jokowi menyatakan akan keliling sampai kecamatan-kecamatan kan begitu. Jadi benar bahwa nanti berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi kan presidensial threshold itu dihapuskan. Gitu ya. Kalau Iya. dihapuskan itu kan artinya semua partai politik, apakah di parlemen atau di non parlemen, itu bisa mengajukan calonnya sendiri. Tetapi Hmm. masuk tidaknya di parlemen, berapa jumlah kursi yang diperoleh, berapa jumlah suara yang diperoleh kan menjadi indikator. Apakah partai itu, apakah kandidat yang didukung oleh partai itu punya basis massa yang cukup kuat atau tidak? Kan itu ukurannya sebenarnya Mbak Agi ya. Iya, 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 betul sekali Mas Ersu. Dan ini semua partai sudah bersiap. Dan kita melihat bagaimana posisi PSI, karena yang akan menjadi tunggangan Yes. ya hanya PSI. Mm, Partai mana lagi yang mau menjadi tunggangan? Dan kita melihat relasi PSI dengan partai-partai yang lain juga tidak seperti relasi ketika zaman Jokowi masih berkuasa di pasti. akhir-akhir itu Mm, ya. mm, Karena terlihat di situ Kaisang seringkali gitu dalam pertemuan berdiri di depan gitu seolah-olah dia adalah politikus besar padahal hanya 3 hari menjadi kader dan langsung menjadi ketua umum PSI. Jadi betul-betul kalau banyak yang mengatakan ini bocil bahkan soal Orde Lama dan Orde Baru saja dia tidak paham, tapi bagaimana bisa memimpin sebuah partai dan partai itu kemudian akan dikendarai kakaknya, kita bisa menduga demikian gitu ya. Tentunya harus berkoalisi. Apakah partai-partai lain mau berkoalisi? Dan kalaupun mm, berkoalisi, apakah mau mendukung Gibran untuk menjadi wakil presiden? Gibran yang penuh dengan masalah, Gibran mm, yang mm, tidak juga kemampuannya tidak juga meningkat gitu, bahkan semakin banyak dibully mm, sekarang mm. memang sepertinya mendekati para Gen Z karena Gen Z ini akan menjadi faktor penentu pada pemilu 2029. Jumlahnya Ya. masih tetap besar. Saya rasa masih sekitar di atas 50% Jadi gitu. kalau milenial dan Gen Z diperkirakan itu 60 sampai 70 nanti, bahkan bisa sampai tujuh puluh Ya. persen pada Pilpres Hmm. 2009. Cuman yang jadi pertanyaan saya, mengapa PSI kemudian memilih acara Ahmad Ali. akbar enggak, acara akbarnya itu, acara besar itu di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Kita tahu memang kemarin itu ditandai dengan bergabungnya Rudi Masih ya, dari Mhm, Nasdem mhm. ke sana, dan Rudi Masih ini memang Dan cukup kuat. keluarga. Ya, dan Mhm. keluarga cukup kuat memang karena dia berbati 2 periode, kemudian istrinya sekarang wakil gubernur, dan pada waktu dia memimpin Nasdem memang mengejutkan karena Nasdem bisa menggeser dominasi partai-partai tradisional yang selama ini menguasai Sulawesi Selatan, terutama Golkar, kemudian memperoleh kursi terbanyak. Tetapi kan harus dilihat satu, karakter masyarakat Sulawesi Selatan itu beda sebenarnya dengan Jokowi. Selama ini mereka selalu Ya. Jokowi berat lah kalau di sana, ketika dengan Pak Yusuf Kala saja dia bisa menang seperti itu ya. Dan berikutnya lagi kan dari sisi proporsi prosentase pemilih kan juga kecil sebenarnya Sulawesi itu, nggak Mhm. dibandingkan dengan Betul. Jawa gitu. Apa saya mikir apakah Pak Jokowi merasa bahwa basis di Jawa masih sangat kuat gitu kan, karena PSI sendiri kan menyatakan akan mengubah kandang banteng itu menjadi kandang gajah. Dulu bukan sih, dulu sih tak kebun mawar, tadinya kebun mawar, sekarang kan jadinya gajah buntung kan gitu ya. Saya lagi berpikir semacam itu dan kita tahu kan Pak Jokowi juga pernah menyatakan bahwa ada sekitar 80 lebih ini kepala daerah yang di-endorse gitu ya. Kepala daerah yang di-endorse itu kan itu bagian dari infrastruktur nanti yang disiapkan oleh Pak Jokowi, gitu. Tapi kan kita tahu juga banyak juga yang kemudian mulai ditangkapi oleh KPK juga. Nah, ini menarik hubungannya dengan KPK ya Mbak Agi, dan tentu saja ketika nanti Pak ini yang tahun 2029 itu kan Pak Prabowo presidennya. Jadi yang bisa mengendalikan kepala-kepala daerah tentu saja Betul. Pak Prabowo. Betul. Karena oke, kalau Mhm. Menteri Dalam Negerinya sekarang Pak Tito memang orangnya Pak Jokowi ya. Itu memang, Mhm. tapi apakah nanti Pak Tito masih bertahan sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 2029, atau kalau toh kalau dia tidak kalau dia diganti kan itu juga menjadi kendali sudah tidak lagi di tangannya Jokowi gitu. Iya, iya. Setidaknya informasi-informasi di dalam itu bisa diblokir. Kekuatan-kekuatan di bawah yang menjadi informasi yang diketahui oleh seorang Ya. Tito gitu Ya ya, kan Mbak itu Agi akan. pasti tahu lah ya kan peristiwa tahun berapa? Tahun pemilu 2014 ya. Iya. Waktu
Wah, kan rumahnya Kapolri itu kan di depan, depan Kertanegara. ya, Kertanegara itu kan di belakangnya rumahnya Kapolri. Iya, Dan pada waktu itu Pak, belakang-belakangan. ya Mm-mm. Pak Tito dan sebagaimana masih waktu jadi Kapolri kita tahu lah seperti apa hubungannya dengan Pak Prabowo. Tapi menariknya, walaupun Betul. Pak Tito ini adalah orang Pak Jokowi, tapi tetap dipakai oleh Pak Prabowo dan itu indikator bahwa Pak Jokowi memang masih sangat Iya, kuat gitu iya, dan tentu iya. Pak Tito punya andil juga gitu. Seperti halnya sekarang ketika orang mempersoalkan soal Kapolri ya, kenapa kok nggak diganti-ganti? Ingat loh kemarin itu presidennya masih Jokowi ya gitu dan Prabowo itu berpasangan dengan Gibran pada pemilu Pilpres yang lalu gitu ya Mbak Agi. Itu kira-kira Iya ya, kisi-kisinya ya Mbak Agi ya. intinya seperti itu. Seperti kita melihat Jawa Tengah tadi Mas Hersu menyinggung soal Jawa Tengah. Ini peran Lutfi di Jawa Tengah. Jawa Tengah sekarang menjadi salah satu provinsi Hmm, termiskin, Mas Hersu, dengan kemiskinan ekstrim yang banyak. hmm, Dan kita tahu kemiskinan ekstrim dikatakan oleh BPS itu berkurang, hmm, tapi bukan berkurang kemiskinannya. Bagaimana mungkin secara faktual di lapangan akan berkurang apa jumlah penduduk yang miskin ekstrim jika seandainya kita tahu PHK terjadi di mana-mana, hmm, terus kemudian juga harga naik turun, banyak sekali kejadian-kejadian, mohon maaf, mengakhiri hidupnya sendiri, banyak sekali kejadian-kejadian kriminal yang kemudian sekarang kalau kita lihat tiap hari itu ada selalu saja, dan kejadian kriminal itu berhubungan dengan faktor ekonomi, ketidakmampuan ekonomi. hmm, hmm, Jadi untuk di Jawa Tengah sendiri, apalagi kemarin ada banjir di Kudus, di Demak, di Semarang sendiri, di berbagai lokasi dan kemudian orang mencari kemana ini Ahmad Lufi, kemana ini Pak Gubernur, bahkan dikatakan kalau di media sosial itu sangat viral bagaimana Ahmad Lutfi ini menghilang. Jadi mereka kenapa tidak datang ke daerah-daerah bencana itu begitu Mas? Kan kita tahu Jawa Tengah ada Tegal yang berkali-kali tertimpa musibah, tertimpa hmm, bencana, terus hmm, kemudian juga di daerah-daerah lain tanah longsor apa dan sebagainya juga terjadi, walaupun dalam skala yang lebih kecil daripada yang terjadi pada Sumatera, pada bencana Sumatera. Tapi tetap saja mungkin karena bencana Sumatera demikian besarnya sehingga bencana-bencana, titik-titik bencana di tempat lain ini tidak terlalu terdengar. Tapi di Jawa Tengah itu terjadi banyak bencana, Mas Hirsu. Dan peran Ahmad Lutfi ini dinilai rendah, dinilai kurang begitu untuk sebuah provinsi yang sangat besar. Jadi apakah dengan begitu dia apa namanya akan bisa tetap menjadi orang yang diandalkan oleh Jokowi, sementara PDIP sendiri memperkuat basisnya di Jawa Tengah dan ingin menjadikan Jawa Tengah diam-diam memperbesar basis dan ingin menjadikan sebagai kandang banteng lagi, dan ini sudah dilakukan gitu dengan perombakan besar-besaran pengurus DPD PDIP di Jawa Tengah, orang-orang yang dari luar terlihat loyal kepada Megawati, kemudian diganti dengan orang yang lebih bisa dipercaya, kurang lebih demikian. Jadi berat untuk menjadikan Kebun Mawar lagi seperti dulu, apalagi infrastruktur secara pendanaan dan enggak sebagainya lagi Mbak, dulu dibantu kebun negara. kebun mawarnya udah Betul. injek-injek gajah, jadi sekarang jadinya maunya kandang gajah Dan juga. gajahnya juga udah buntung lehernya, dari sejak muncul udah gajah dengan leher buntung begitu ya. Apakah gajah ini akan bisa menguasai Jawa Tengah? Ya mungkin dia akan mencoba di Makassar sajalah, walaupun seperti kata Mas Hersu, Makassar ini pun juga tidak menjanjikan ya, karena kemarin juga terdongkrak oleh faktor mendukung Anies, dan kita tahu Anies di Makassar Ah, sangat-sangat kuat, oh koktel efeknya luar iya, biasa sekali. Jadi iya, 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 Rudi iya. Masnya apakah bisa mengangkat itu begitu Mm-mm. setelah apalagi yang didukung ini sangat Nanti kontra, Gibran sangat nantinya ya itu berat sih kalau Gibran gitu. nantinya yang Faktor kutil dan juga efek Anies Jokowi. ya, jadi bukan semata-mata Iya. Visi Masi saja ya, itu ada faktor kutil Betul, efeknya Anies. efek Ali sangat luar biasa. Bagaimana orang-orang DPR dan juga ada faktor orang DPD yang kemudian menggelar acara-acara di sana menjadi acara yang sangat masif dan belum pernah terjadi di Makassar, di beberapa kota lainnya. Bagaimana orang ratusan ribu berkumpul begitu ya, bahkan sejak malam hari, pagi hari, subuh sudah ramai seperti itu. Bukan Yes. karena faktor ada door prize, tapi memang ada di sana memang basisnya Anies saya rasa pada pemilu kemarin. Mhm, ya, ya oke. Ya, saya lupa memberikan catatan itu. Itu menarik ya, jadi faktornya. Jadi makanya kenapa kemudian saya bertanya-tanya kenapa pusatnya dipusatkan di sana ya kemarin. Betul, Mas Erso. Ya, ya. Mhm. Oke. Mhm. Nah, jadi oke. Tadi kan kita menyinggung-nyinggung soal Mhm. eh, dikeroyok sampai tiga tadi. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Suno Arif.
Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi salam wabarakatuh.